Hai guys, kali ini aku mau bacain energinya Virgo. Oke. Karir dan uang Virgo bulan Juli 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Virgo. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising Virgo. Oke, karir dan uang Virgo Juli 2024. The Moon, Six of Pentacles, Six of Cups, King of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands. Oke, Virgo, karir dan uang kamu di bulan Juli, potensinya, kondisinya kira-kira seperti ini. The Moon, aku rasa di bulan Juli ini ya gitu, jadi ada beberapa yang mungkin mengganggu emosi kamu, mengganggu pikiran kamu, dan ketika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, atau kamu nggak tahu sesuatu yang tidak beres itu apa, tapi tubuh kamu tuh udah respon duluan, emosi kamu udah ngerespon tubuh kamu udah respon duluan, pikiran kamu udah respon duluan, tapi kamu belum tahu itu tentang apa, tapi kamu ngerasa udah risau, berarti ada sesuatu yang bisa dibilang tidak ada sesuatu yang tidak beres ya di sini, dan kamu harus cari tahu itu apa. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang tentu secara spesifik akan berbeda kondisinya seperti apa. Maybe ini tentang maybe kamu sebenarnya terlalu capek bekerja atau terlalu capek melakukan banyak hal, dan kamu di sini tidak menyadari bahwa emosi kamu terganggu karena kamu capek ya. Jadi you have to know, kamu harus tahu diri kamu itu seperti apa. Jadi ketika kamu misalnya cranky, bad mood, kamu tahu penyebabnya apa dan mudah untuk memperbaikinya. Karena kita tahu nih penyebabnya ya. Kita udah ngolah emosi, kita udah menyadari emosi kita, and then kita tinggal cari untuk release, untuk healing untuk itu ya. Jadi kalau ngomongin karir dan uang kamu di sini, kenapa sih The Moon mungkin muncul di awal gitu? Bisa aja karena perasaan kamu yang gak enak, emosi kamu yang gak enak, ini akan berdampak pada pekerjaan kamu. Jadi ya maybe kamu kurang bersemangat, maybe kamu males-males, karena ada sesuatu yang mungkin harus diberesin, harus diperbaiki di sini, harus diatur ritmenya dan lain sebagainya, tapi kamu belum melakukan itu. Bisa karena kamu belum melakukan hal itu, atau juga bahkan kamu belum tahu, belum menyadari bahwa penyebab dari semuanya itu tuh apa ya. The Moon, jadi you have to back yourself gitu. Kamu harus melihat diri, berkaca kepada diri kamu, karena kenapa sih The Moon ini penting nih gitu muncul di awal bulan Juli ini. Mungkin bulan dimana kamu ada potensi lebih sensitif, atau mungkin lebih gampang capek, atau lebih ke-drain gitu, atau gampang ke-trigger dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dijaga kalau kamu ingin tetap produktif di bulan Juli ini gitu. Six of Pentacles, ya kamu bisa saling mengasihi, saling memberi kepada orang yang membutuhkan, saling mencintai orang-orang yang juga cinta sama kamu ya gitu. And then
Kamu mungkin perlu waktu untuk me time, perlu waktu untuk istirahat, dan I don't know, sekilas ini mungkin Virgo, mungkin dari beberapa kalian tipe energinya berbeda. Ada yang nggak bisa gerak, maksudnya nggak bisa kalau nggak gerak, jadi harus ngapain aja. Ya, ini memang harus dipakai untuk itu. Jadi misal orangnya mungkin bisa multitasking, sangat bisa multitasking, atau sebaliknya gitu. Jadi aku rasa setiap Virgo di sini juga akan berbeda ya gitu. Six of Cups. Oke. Jadi kalau ngomongin pekerjaan dan lingkungan kerja, kamu harus berbelas kasih pada rekan-rekan kerja kamu, bukan untuk mengambil hati mereka, tapi kita tuh satu kesatuan gitu. Jadi dalam namanya pekerjaan, kecuali kita kerja sendiri ya gitu. Kalau kamu misal kerja sendiri, ya mungkin harus di skip yang bagian ini, nggak tahu nanti yang bagian yang lain ya gitu. Jadi coba aja didengarkan. Ketika kamu kerja ikut orang atau kerja di perusahaan ya gitu, kita nggak bisa menutup diri, kita nggak bisa juga benar-benar hidup sendiri, kita kerja tim gitu. Jadi sebisa mungkin kamu tetap berbuat baik atau mengasihi orang-orang di sekitar kamu, di lingkungan kamu gitu ya. Kenapa hal ini penting dilakukan? Aku rasa ini adalah bagian dari cara kamu menjalani hidup atau cara kamu bersosial, dimana mungkin kalau ketika kamu mengambil ini sebuah pilihan pekerjaan kamu, ya memang ini harus dilakukan. Kecuali memang kamu kerja sendiri atau bisnis sendiri, it's fine. Kita nggak usah terlalu banyak ngomongin bagaimana cara bersosial gitu. Jadi kamu harus bisa berbaur, kamu harus bisa beradaptasi, dan mungkin kamu jangan terlalu menonjolkan diri, atau jangan sampai kamu membuat kanan kiri kamu kecewa atau sakit hati. Jadi kalau kamu pengen mendapat promosi jabatan, lakukan semuanya dengan cara yang natural, dengan cara yang alami, dengan organik ya gitu. Jadi jangan sampai kamu memfitnah, jangan sampai kamu melakukan banyak hal di mana ini tuh nggak bener, gini, ini tuh nggak etis gitu, ini tuh attitude-nya nggak oke gitu ya. Jadi kamu harus tetap berada pada on track ya gitu, supaya balik lagi ke moon. Ketika kamu berada pada on track ya, berada pada garis jalan kamu, sesuatu yang membuat kamu ke-drain, sesuatu yang bikin kamu nggak sehat, itu akan terminimalisir ya. Jadi aku udah ketemu benang merahnya. Kenapa the moon tadi aku ulang-ulang, karena ini ya salah satunya. Oke, jadi bisa aja apa yang terjadi dari kita ya memang karena kita sendiri yang menyalakan api, karena kita sendiri yang melakukan hal tersebut sehingga berdampak pada kesehatan kita. Kesehatan bisa kesehatan secara fisik, mental juga, spirit juga bisa ya. Dan ada King of Pentacles, Five of Cups, Nine of Wands ya. Jadi ini kalau ngomongin karir dan uang gitu, jadi ya nggak spesifik kamu besok untung gini-gini, enggak, tapi lebih kayak spirit banget ya. Jadi semuanya balik ke dalam diri ya. Oke, Virgo. Oke, King of Pentacles gitu. Kamu ada potensi mendapat promosi jabatan atau ada potensi bersinar gitu ya. Tapi caranya harus bener. Jadi ketika cara kamu udah nggak bener, udah jangan ada kepikiran sama sekali untuk mempunyai jabatan lah,
atau dipromosikan lah, atau ya bla 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 gitu ya. Meskipun misal nih ya, kamu bisa ngedapetin itu udah misalnya nih gitu. Kamu ada keinginan misalnya naik direktur ya. Dan kamu sekarang posisinya udah manajer. Kamu ini contoh ya. Kamu pas waktu di manajer, kamu pakai cara-cara yang mungkin kurang etis atau ya kurang oke lah ya gitu. Ini bisa aja kamu ngedapetin jabatan ini, tapi mungkin ada sesuatu yang tanpa kamu sadari ke the moon kamu. Balik lagi ke the moon, ke emosi kamu, ke diri kamu, ke ibu pertiwi diri kamu, apa ya, ke diri kamu, ke jiwa kamu ya, tanpa kamu sadari ya. Jadi ini pentingnya bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan sosial yang sesuai dengan norma-norma, yang sesuai dengan cara yang benar, yang sesuai dengan tidak melawan hukum semesta gitu ya. This is important ya, poinnya tuh di sini ya. Bisa aja memang kamu ngedapetin misalnya posisi direktur itu, tapi pasti ada sesuatu yang nggak smooth, pasti nggak ada berkah, ada sesuatu yang nggak berkah di sini ya. Itu bisa soal apa aja, tapi sebelum kita jauh ngomongin berkah dan nggak berkah, di sini ada the moon. Diri kamu nih yang kena duluan. Entah kamu sakit lah, entah kamu stres, entah kamu nggak happy gitu ya. Entah kamu nggak mindfulness, entah kamu nggak fulfill di dalam menjalani hidupan kamu ya. So spirit sekali ya gitu ya. Oke, nggak tahu lah Virgo, ini gue munculnya kayak gini. Semoga bermanfaat aja supaya kita tetap di on track ya. Five of Cups ya, jadi kamu memang harus hati-hati di sini. Ada kemungkinan memang ketika kita tidak berada pada jalur yang tepat, jalur yang sesuai dengan hukum semesta gitu ya, norma dan culture budaya kadang kan ada sesuatu yang bisa oke, bisa nggak oke juga gitu. Jadi kita ngomongin secara universal aja. Ada kemungkinan memang kamu akan kehilangan sesuatu di dalam diri kamu, entah ini apa ya. Jadi maybe soal uang, bisa soal ya I don't know gitu, soal sesuatu yang kamu sayang, kamu sayang di sini, bisa seseorang, bisa materi juga, bisa jabatan lah, bisa apa gitu, bisa prestasi atau apapun itu. Jadi kamu harus hati-hati dengan perilaku yang sebenarnya ini nggak oke ke depannya gitu. Kalau saat ini ya mungkin kamu bisa ngedapetin apa yang kamu mau dengan cara itu, right? Gitu. Tapi kita nggak tahu ke depannya, atau bahkan tanpa kita sadari kita sakit, kita stres, kita depresi karena perbuatan kita sendiri ya gitu. I'm so sorry kalau ini terlalu kasar ya, I'm so sorry gitu ya. Bukan maksud untuk menghakimi, tapi I'm so sorry ya. Nine of Wands gitu. Jadi kalau ngomongin soal uang di bulan Juli ini gitu ya, cukup oke gitu. Tapi ya memang harus hati-hati aja, hati-hati. Kamu jangan menyakiti hati orang lain, kamu jangan membuat seseorang kecewa dan lain sebagainya, untuk tetap ngejaga apa yang kamu punya. Salah satunya ya materi, apa keluarga dan lain sebagainya, right? Gitu. Nine of Wands ya. Satu lagi, ketika ada seseorang atau ada orang di lingkungan kamu yang naiknya cepat, atau ada potensi mereka yang dipromosikan gitu, udah it's fine, kamu harus happy juga untuk pencapaian mereka gitu. Jadi kamu jangan iri dengki, kamu punya waktunya sendiri, dan kita tinggal bagaimana cara kita untuk berbuat sebaik mungkin ya, bekerja sebaik mungkin, itu sih. Jadi kurang lebihnya kayak gini Virgo. I'm so sorry kalau terlalu kasar, bukan maksud untuk menghakimi, tapi ini energinya seperti ini ya. Jadi ini nasihat terbaik buat kamu. Jadi lakukan semuanya secara natural, lakukan semuanya secara baik, dan
ya beretitude lah ya gitu ya. Apapun itu, I don't know ini resonate atau enggak, tapi ini general reading. Aku rasa meskipun nggak resonate, tapi poin pentingnya bisa kita pakai untuk kita semua di sini ya, yang nonton video ini. Oke, Virgo, thank you so much for watching this video. See you next time and bye-bye.